Ya. Proses rek. Oh, belum. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Ibu senang sekali hari ini masih bisa bertatap maya dengan kalian semuanya. Walaupun kita masih dalam keadaan pandemi, apalagi di Padalarang ini masuk ke dalam zona merah di wilayah Bandung Barat, makanya kalian harus selalu menerapkan protokol kesehatan, sering mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan kalau tidak ada kepentingan mendesak, diusahakan diam di rumah saja. Sebelum kita belajar, silakan KM pimpin doa. Berdoa dimulai. Selesai. Oh ya, ini Ibu lihat kalian hadir semua ya, tapi jangan lupa tetap mengisi presensi melalui Google Form yang linknya sudah Ibu sampaikan di grup WhatsApp tadi malam ya. Oke, kemarin Ibu mendengar berita ada siswi yang bunuh diri gara-gara depresi mengerjakan tugas daring. Nah, ini jangan sampai seperti itu ya kalian. Usahakan belajar daringnya dengan enjoy. Jika ada yang tidak dimengerti, tanyakan pada orang tua, berdiskusi dengan teman, atau langsung menanyakan pada ibu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran sekarang, ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Iya, bagus. Kemarin kita belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah, sebentar Ibu buka share screen-nya dulu ya anak-anak. Ini kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari. Kompetensi pengetahuannya adalah menganalisis ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. Dan keterampilannya, kalian nanti dapat menyaji hasil analisis tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Ini tujuan pembelajarannya. Melalui model pembelajaran Discovery Learning dan kecakapan ABA 21, peserta didik dapat menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, nanti kalian dapat menyaji hasil telaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan dengan jujur, teliti, dan tanggung jawab. Nanti Ibu akan memberikan tugas diskusi, dan kalian akan membuatkan slide presentasi dari hasil diskusi tersebut. Oke, ketika kalian melihat gambar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, apa yang ada di benak kalian? Silakan kalian pikirkan. Iya, bagus. Kalian akan berpikir bagaimana Undang-Undang Dasar ini dirumuskan, lalu apa fungsinya untuk negara kita tercinta, kemudian apa saja yang diaturnya. Pada pembelajaran bab 2 ini, kalian akan belajar tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertemuan pertama, hari ini kalian akan belajar tentang wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertemuan kedua dan ketiga, kalian akan belajar tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia dan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Oke, untuk pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa yang kalian lihat di PowerPoint yang Ibu tampilkan itu adalah, iya betul sekali, itu adalah peta wawasan Nusantara. Bagaimana konstitusi mengatur tentang wilayah NKRI.
Ternyata di pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Oke, ada istilah Nusantara nih, bukan hanya Indonesia, tapi ada istilah Nusantara. Ini Nusantara itu apa artinya? Ternyata Nusantara adalah ketentuan yang dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Oke, pada tanggal 13 Desember 1957 itu ada yang disebut dengan Deklarasi Juanda yang dipelopori oleh Insinyur Haji Juanda yang menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara RI. Dan dengan demikian, merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang. Ini ada dalam Lembaran Negara Sekretariat Jenderal MPR RI tahun 2012 halaman 177 sampai 178. Berkat deklarasi Juanda tersebut, maka negara internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri Nusantara. Hal ini disepakati dalam Konvensi Hukum Laut PBB yang dapat kita lihat pada gambar tersebut. Ada laut teritorial, ada zona ekonomi eksklusif, dan ada lautan lepas. Ini ada batas-batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dimulai dari sebelah utara. Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia. Malaysia bagian timur ya, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Selanjutnya ini bisa kalian baca ya. Nah, dari sekian luasnya Indonesia, itu tersimpan beragam potensi yang luar biasa. Di lautan misalnya, begitu banyak beraneka ragam ikan, terumbu karang, udang, dan lain-lain. Begitu juga di daratan, ada hutan, ada pesawahan, perkebunan, termasuk wilayah udara Indonesia. Itu adalah wilayah kedaulatan NKRI. Dan ada satu lagi wilayah NKRI yang berada di negara lain, yaitu wilayah ekstrateritorial, contohnya perwakilan diplomatik. Oke, dari sekian banyak keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia, siapa yang mengaturnya? Siapa yang mengatur kekayaan alam tersebut? Dalam Konstitusi Pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Oke, Ibu lanjutkan. Karena kita berada di wilayah Padalarang, ini ada beberapa potensi yang wilayah Padalarang miliki. Satu ada Stone Garden, ada Gunung Hawu, ada Gua Pawon. Nah, ini yang bisa dilakukan untuk melestarikan lingkungan, misalnya melakukan olahraga ekstrim. Bolehkah sumber daya alam itu dimanfaatkan? Boleh, asal jangan dieksploitasi. Contohnya ini merusak alam, padahal dalam ketentuan konstitusi, kekayaan alam itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dan bukan untuk dirusak seperti ini. Ibu, masih kedengaran? Maaf.
Cek. Iya, terus. Sekarang kita masuk ke diskusi, ya. Kalian buat menjadi 3 kelompok, 9 orang ini kalian buat jadi 3 kelompok, jadi satu kelompoknya 3 orang, ya. Kalian buka channel YouTube Ekspedisi Indonesia Biru. Untuk kelompok 1, kalian buka video tentang ekspedisi Nusa Manggala, kisah 8 pulau terluar. Yang kedua, kelompok 2, kalian buka video tentang Explore Indonesia Raja Ampat. Yang ketiga, kalian buka dan pelajari tentang video karang sambung dasar samudra yang tersingkap. Kalian analisis, kalian cari informasi berdasarkan video tersebut. Kemudian analisis terkait deskripsi wilayah darat, laut, dan udara yang merupakan wilayah Indonesia. Kemudian hasilnya kalian membuat slide presentasi hasil analisis yang telah dibuat dan dikirimkan melalui Google Classroom. Tapi kita nanti janjian untuk Zoom meeting untuk presentasinya ya, perwakilan dari setiap kelompok. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Iya, betul Andi. Kesimpulannya adalah bahwa wilayah Nusantara itu bukan hanya kesatuan wilayah, tetapi juga kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial dan budaya, juga kesatuan pertahanan dan keamanan. Laut itu bukan sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa. Untuk refleksi nih, siapa yang bisa mencoba merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Oke, Nita, bagus sekali. Kita harus bersyukur ya, menjadi warga negara Indonesia dengan memiliki wilayah lautan yang sangat luas, 2/3-nya lautan dan 1/3-nya daratan. Dan semoga potensi-potensi ini dapat digunakan untuk modal pembangunan Indonesia. Tugasnya dikerjakan, nanti kita Zoom meeting lagi untuk presentasi. Dan untuk minggu depan nanti kita belajar tentang warga negara dan penduduk. Setelah itu juga isi penilaian diri yang sudah Ibu sampaikan linknya di WhatsApp grup ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran silahkan dipimpin doa untuk menutup pelajaran oleh KM. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Silakan Mas Natal dulu, Pak Natal dulu. Terima kasih Bu Puji. Bu Anissa Nur M ya. Iya Pak. Ini pelajar SMP kelas SMK Pak. SMK. Iya kelas 10. Kelas 10. Topik bahasanya tadi tentang apa Bu? Tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, bisa minta tolong ditampilkan RPP-nya dulu. Oh, baik. Ini Pak. Bisa diperbesar Bu? Bentar Pak. Ya, saya coba melihat tadi di tujuan ini kelihatan. Oke, jadi di tujuan pembelajaran ini masih kurang spesifik, ya. Ini pada pertemuan keberapa Bu? Ini pertemuan pertama Pak. Pertemuan pertama, baik. Ini masih kurang spesifik. Kemudian kaitannya dengan menganalisa ini Bu. Ya, kalau saya melihat menganalisa, tapi lebih banyak ke ceramah, gitu. Oh iya. Ya. Iya Tadi kan. menganalisa ya. Iya Pak, karena penampilan presentasinya belum dari anak-anaknya. Oh gitu. Kan harus ditonton dulu YouTube-nya. Ya. Ya. Jadi
keterbatasan waktu, jadi nggak bisa bikin skenario yang ada muridnya presentasi gitu, interaksi ya. Jadi saya bikin kayak gitu. Ya, jadi saya lebih banyak penerangannya. Nanti bisa disetting ketika di pertemuan daringnya itu Ibu menggunakan apa? Google Classroom, Pak. Untuk Oke. presentasinya Zoom Meeting. Zoom Karena meeting. kalau ya untuk konfirmasi pemahamannya kan mereka sudah menganalisis YouTube itu video masing-masing dari Ekspedisi Indonesia Biru. Terus nanti mereka presentasi perwakilan kelompoknya di YouTube, ditonton sama teman-teman yang lainnya. Buat saya konfirmasi juga apa pemahamannya sudah betul atau keliru gitu. Iya. Takutnya kalau cuma tugas di slide PowerPoint terus dikirim ke Google Classroom, takutnya ada pemahaman yang keliru, terus saya nggak sampaikan feedbacknya ke anak-anak. Jadinya ada janjian Zoom meeting. Cuman susah diskenariokan pada saat peer teaching ya, Bang. Anak-anaknya gimana? Iya, ngomong sendiri, saya gitu jawab sendiri, ngomong sendiri. Jadi ini skenario-nya itu kan masa pandemik masih menggunakan daring. Iya. Jadi lebih difokuskan ke cara mengajar daring. Oke, lanjut ke PPT, Bu. Tampilkan di halaman pertama, Bu. PPT, oke. Halaman pertama dulu, Bu. Ini. Yang mana, Pak? Yang ini bukan? Yang tampilan yang pertama. Ya, ini. Itu baik. Ini kalau di skenario mengajar baiknya jangan menggunakan ini ya, Bu. Tampilan pertamanya tampilan langsung kepada sub tema yang akan Ibu ajarkan, kemudian pertemuan berapa. Ya. Kalau ini kan seakan-akan Anda tidak mengajar, tapi presentasi, latihan presentasi itu kan takut mengajar juga. Kemudian saya melihat di halaman 3 dan beberapa halaman setelahnya itu masih umum, dalam artian Ibu tidak menggunakan pointer-pointernya. Ini kemudian di tujuan pembelajaran juga kalau bisa dibikin angka ya. Jadi satu tujuannya apa, kemudian apa-apa. Di sini juga model pembelajarannya pakai discovery learning. Iya, Pak. Baik. Lanjut ke terus, Bu, di slide tampil. Ya. Ya, saya mengkritisi di medianya karena kemarin saya mengajar di media juga. Nah, ini motif-motifnya masih terlalu banyak apa ya? Kata-kata ya, Pak. Satu tadi kata-katanya terlalu masih panjang, tidak pada poin. Kemudian di gambar itu masih banyak variasi-variasi yang tidak isi dari materi, Bu. Nah, contoh tadi di awal itu ada gambar gunting gitu ya. Oh, yang pas tujuan pembelajaran ya. Jadi nanti pemilihan penggunaan medianya Ibu harus mendukung, mohon maaf, ini tampilan PPT-nya harus mendukung apa yang akan Ibu ajarkan. Lanjut, Bu, di halaman terakhir. Ini enggak ya. Stop. Nah, ini tadi Bu, barusan. Terus. Ini, Pak. Ini jangan. Yang di atasnya. Terus. Yang masih banyak tulisannya itu. Ini. Terus. Nah, ini. Ya. Ini seharusnya bisa dibikin 2 slide, tapi Ibu muncul pada 1 slide atau dibikin poinnya saja. Hingga jelas. Ini masih tahu. Ya, itu saya mengkritisi itu aja. Selanjutnya Bu Puji, monggo. Ya, terima kasih Pak Natal. Mbak Anissa ya.
Saya mendengarkan suaranya seperti baru mendengarkan radio ya. Seperti penyiar radio. Ini guru tapi kebablasan suaranya merdunya kayak penyiar radio. Ya. Nah, menarik kalau tidak melihat videonya, tidak melihat orangnya, mendengar suaranya menarik ya. Tapi kritik saya sayangnya PPT-nya buruk. Nah, ya. PPT PowerPoint-nya jelek. Tidak menunjukkan apalagi di awal ya. Kalau di belakang saya sudah melihat itu sudah terlihat Anda menggunakan kekuatan gambar untuk menjelaskan materi ya. Tapi di depan itu masih copy paste itu dari materi pembelajaran. Harusnya tidak demikian. Tadi sudah dikritik oleh Pak Natal ya. Saya mau tanya Mbak, TPA CK itu apa? Teknologi, pedagogi, apa? C-nya konten, hanya knowledge. Itu untuk apa sebetulnya? Apa Bu? Itu untuk apa? Media. Loh, kok media? Wong itu pendekatan, no? Media gimana kamu? Oh iya, pendekatan. Iya, bisa menggabungkan antara keilmuan pedagoginya, teknologinya, gitu kan Bu? Ya aku enggak tahu, kamu yang saya tanya. Iya begitu kalau menurut sepemahaman saya. Ya oke, sekarang jelaskan pemahamanmu. Ya. Coba sekarang jenengan jelaskan. Ya, Bu gurunya sekarang menjelaskan tentang TPEX itu apa? TPEX teknologi, pedagogi, saya hanya lupa konten and knowledge, bagaimana seorang guru itu bisa menggabungkan keempatnya dalam membelajarkan atau membuat dari mulai medianya, konten, penguasaan materinya, teknologinya, pemanfaatan seperti sekarang media-media daring dalam pembelajaran kepada siswa. Terus kekuatannya ada di mana dia? Kontennya dan pedagogi. Terus lainnya enggak gitu. Bedanya apa dengan metode yang lain? Kenapa? Bedanya apa dengan metode yang lain? Bedanya apa dengan pendekatan yang lain? Bedanya lebih memanfaatkan teknologi. Terus? Ya, termasuk mengetahui karakteristik peserta didik, bagaimana lingkungan sosialnya, itu juga jadi bahan pertimbangan guru bagaimana dia mengajar. Terus? Contohnya seperti apa? Ya, misalnya minat belajarnya, ada yang lebih suka anak-anaknya game misalnya. Ada yang lebih suka berdiskusi, kita harus tahu mereka minatnya lebih kemana. Apakah ada yang audio hanya mendengarkan, ada yang visual atau audio visual, kita harus bisa menerapkan tiga-tiganya untuk mengakomodir setiap kebutuhan dari peserta didik tersebut. Kalau apa yang sudah saudara tadi praktekkan, kira-kira apa menggunakan pendekatan TPEX? Sudah, Bu. Yang mananya? Yang saya menggunakan media PowerPoint, terus menggunakan media-media seperti Google Classroom, Zoom Meeting, WhatsApp. Selain itu juga memanfaatkan sumber-sumber belajar lain selain dari buku ajar, yaitu dari video YouTube tersebut yang ada kaitannya dengan materi wilayah NKRI. Lah kalau video YouTube-nya aja tidak by guru, gimana Anda bisa mengatakan itu? Gimana, Bu? Video YouTube-nya kalau tidak dari guru yang memproduksi, bukan by desain oleh guru, gimana Anda mengatakan itu sudah sesuai dengan pedagogi siswa? Saya ada, Bu, video yang untuk murid yang saya buat sendiri, yang untuk tugas itu yang 7-10 menit, tapi itu isinya hampir sama dengan buku ajar materinya karena keterbatasan wawasan saya. Prinsip-prinsip membuat video itu seperti apa? Prinsip-prinsip membuat video pembelajaran itu yang bagaimana menurut Anda?
kontennya harus sesuai dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, termasuk ada pembuka, ada langkah-langkah kegiatan pembuka, inti, penutup, seperti itu bukan? Wes, ngono kuwi tok. Hanya itu kan saja. Dan menarik yang paling penting. Ya, ukuran menarik itu seperti apa? Menarik ya, anak-anak tidak bosan menontonnya, nggak yang baru sampai 1 menit udah close. Gimana cara mengukur? Itu kan Karena itu guru. nanti kan tuh ada diskusi terus termasuk ke pemahamannya. Dari jawabannya terlihat kalau Bu Anissa ini tidak punya gambaran. Jadi pertanyaan Bu Puji tadi, feedback salah satunya kekuatannya adalah dengan cara atau bahwa pendekatan itu, kamu kan sudah mengatakan tadi dengan pendekatan pedagogik. Pedagogik itu kan mengetahui karakteristik siswa, tidak hanya sekedar dia suka apa, tetapi ketika video atau media apapun itu yang berhubungan dengan lingkungan tempat hidup siswa itu tentu lebih menarik. Mengangkat persoalan-persoalan yang dihadapi. Anda sekarang mengajar di mana? Di SMK Bani Abdul Malik, Bandung Barat. Bandung Barat. Ada video atau media pembelajaran yang selama ini Anda pakai yang itu Anda peroleh dari manapun yang menunjukkan potensi, menunjukkan kondisi Bandung Barat? Belum. Ada, tapi apa? Saya hanya kayak tadi yang Gunung Hawu, Stone Garden itu ada di Bandung Barat, di Padalarang. Tapi penekanannya guru tidak sampai ke sana. Iya. Mulai ingat dari tadi Pak Natal juga sudah mengatakan guru Anda itu tadi menjelaskan banyak ceramah, ya banyak ceramah. Padahal seharusnya kan tidak demikian. Alasannya karena waktu ya, karena kebiasaan guru itu yang suka ceramah. Jadi penekanan itu menjadi penting. Dan satu hal, jangan lupa muatan-muatan nilai-nilai apa yang akan diajarkan, yang ditanamkan. Misalnya tadi, apa coba sikap nilai apa yang mau ditanamkan oleh Anda ketika tadi mengajar? Rasa syukur Bu yang pertama, menjadi warga negara Indonesia dengan memiliki wilayah NKRI yang luar biasa potensinya. Terus yang kedua, kita juga harus peduli lingkungan. Udah, kalimatnya itu tidak cerita macam-macam, rasa syukur, peduli lingkungan, terus apa lagi? Bertanggung jawab. Terus jujur. Terus banyak sekali. Ya. Kalau gurunya ngawur ya. Dalam satu pembelajaran jangan terlalu banyak. Tidak ada satupun yang tercapai, nanti gurunya mengulangi lagi kesalahan lagi. Ya, 1 tatap muka, 2 saja sudah cukup. Yang penting itu tertanam dan diulang, disampaikan secara oral oleh Bu Anissa pada siswa. Rasa syukur ya, misalnya tadi itu ditekankan. Sudah bagus ini presentasinya, kelemahannya ada di PPT-nya, tidak siap menjawab ya, belajar lagi. Ujian akhir kalau tidak ngerti tentang HOTS, tidak ngerti tentang TPA-CK, tidak ngerti tentang bagaimana tadi sikap dan seterusnya, nanti yang rugi Bu Anissa sendiri. Selamat ya. Sudah Pak Natal, kemudian kita